ada beberapa pertandingan Premier League pekan ini yang menurutku itu menarik untuk kita bahas karena akan menentukan perburuan gelar juara dan juga perburuan tiket Liga Champions kayak gitu. Yang pertama itu ada laga Chelsea melawan Brighton. Nah, Chelsea ini setelah pertama memecat Thomas Tuchel, kemudian memecat Graham Potter, kemudian digantikan kembali lagi oleh Frank Lampard kayak gitu. Nah, menurutku Chelsea ini khususnya Todd Boehly itu agak gegabah dalam menentukan pilihan pelatih kayak gitu, karena Graham Potter menurutku salah satu pelatih terbaik khususnya di Inggris dulu deh. Khususnya di Inggris menurutku Graham Potter itu salah satu pelatih terbaik gitu. Based on dia di Brighton pemainnya tidak top, cuman dia berhasil mengangkat Brighton sebagaimana bisa berada di papan tengah lah kayak gitu. Nah, terkait dengan Chelsea, kalau aku bilang kemarin mereka kalah juga melawan Aston Villa ya. Lawan Aston Villa mereka kalah 1-0 ya. Menurutku si Lampard mungkin dia he is legend ya sebagai pemain, cuman sebagai pelatih belum terbukti gitu loh. Karena di Chelsea juga periode pertamanya dia dipecat, dan ketika itu dia pindah ke Everton dan juga dipecat karena berkutat di zona degradasi. Padahal Everton bukan tim yang jelek secara materi pemain kayak gitu. Cuman ya kembali lagi Lampard menurutku sih salah satu pelatih yang masih tanda tanya lah, seperti kayak misalnya Xavi, seperti Gerrard, karena sebagai pemain mereka legend gitu loh. Cuman ya sebagai pelatih kan it's different cake gitu loh. Itu hal yang berbeda kayak gitu. Chelsea secara permainan ya setelah kembali lagi aku bilang setelah membeli seabrek-abreknya pemain, yang mana aku yakin itu bukan maunya Graham Potter, tapi itu cuman maunya si pemilik Todd Boehly untuk menunjukkan bahwasanya ya untuk show off lah, untuk pamer bahwasanya dia bisa menandingi seorang Abramovich yang jor-joran ketika beli pemain yang duitnya nggak berseri. Padahal dia bukan Abramovich, dia bukan pakai duit dia juga membeli Chelsea. Itu kan sebuah konsorsium yang kemudian ditunjuk sebagai kasarnya sebagai CEO lah dari konsorsium itu kayak gitu. Nah, kembali lagi kepada permainan ya, Chelsea menurutku di bawah Lampard ya kans untuk masuk Liga Champions ya menurutku cuman ya 40-45% gitu lah. Karena secara permainan khusus Lampard ya, kita bicara permainan, bukan bicara mental, bukan bicara keadaan tim pada saat di lapangan. Karena pada saat di lapangan bukan hanya strategi yang diuji, karena kalau di lapangan itu ada misalnya dapat penalti 3 kali, dapat lawannya dapat merah sampai 2-3 pemain ya, it happens gitu loh. Cuman kalau kita bicara strategi, menurutku sih Chelsea berat untuk masuk Liga Champions karena mereka nggak punya target man, which is itu ada Aubameyang, bahkan di bench saja Aubameyang nggak ada gitu loh, dicampakkan sama oleh Graham Potter kayak gitu. Yang menurutku ya sih di tengah juga minim kreativitas, murni kreativitas itu datang dari seorang Enzo Fernandez seorang kayak gitu. Nggak ada pemain lain yang bisa memberikan kreativitas, kayak Hakim Ziyech jarang dimainin, Pulisic juga yang kreatif tidak dimainin gitu. Nggak tahu apa maunya Graham Potter gitu. Mungkin itulah salah satunya mengapa Graham Potter itu dipecat. Cuman bagiku tetap Graham Potter itu salah satu pelatih Inggris terbaik kayak gitu. Nah, terkait dengan Brighton ini salah satu tim ya kasarnya tim kecil yang aku suka cara bermainnya kayak gitu loh. Karena mereka atraktif, mereka Spartan gitu. Karena ya apalagi mau mereka andelin kayak gitu. Kolektif, pelatihnya juga keren, siapa Azerbi. Ya menurutku ini salah satu tim ya, tapi kayaknya nggak masuk. Kalau bila Brighton masuk Liga Champions menurutku agak gegabah sih. Rasaku sih ya mentok mungkin ya main di Europa League mungkin ya, secara materi pemain dan juga kualitas. Cuman ya kembali lagi kalau aku bilang ada hal lain kita ketika berbicara sepak bola, bukan hanya sekedar strategi kayak gitu. Nah, laga selanjutnya itu ada MU melawan Nottingham Forest kayak gitu. MU kemarin menang 2-0 melawan Everton. MU menang 2-0 melawan Everton, dan itu menurutku MU mainnya bagus. Bahkan Maguire yang aku nggak tahu kapan terakhir kali dia main bagus, kemarin lawan Everton dia main bagus.
dan juga seluruh the whole of team. Menurutku the whole of team itu bermain bagus, karena ya kembali lagi Everton itu very poor, sangat-sangat jelek gitu lah, sangat-sangat ya nggak layak lah untuk bermain di Liga Champions dengan cara seperti itu, karena pressingnya nggak jelas gitu, permainannya nggak jelas, jarak antar pemain itu jauh. Ya murni based on itu ya, based on laga MU lawan Everton kemarin. Menurutku Everton nggak layak main di Liga Inggris kalau mainnya kayak gitu loh. Nah, MU ini kembali lagi tergantung form of the day. Dan aku selalu kepada seorang Bruno Fernandes. Bruno ini semua posisi udah dicoba. Mungkin kalau misalkan si Erik ten Hag itu menyuruh dia jadi kiper, mungkin dia jadi kiper kayak gitu, ngerti gak? Semua udah dicoba, jadi DM sudah, jadi box to box sudah, jadi attacking midfield sudah, sayap kiri sudah, sayap kanan sudah, penyerang sudah. Jadi semua posisi menyerang dan bertahan, mungkin back yang belum ya. Itu semua sudah dicoba oleh dia gitu kan. Dan ya aku salut karena dia profesional dengan kerjaannya, profesional dengan sikapnya gitu. Sikapnya bagus, menunjukkan jiwa leadership lah kayak gitu kasarnya. Nah, kalau bicara Nottingham Forest juga ya nggak buru-buru amat lah bisa dibilang. Cuman ya kembali lagi mereka nggak layak main di Premier League semenjak datangnya Keylor Navas sebagai kiper ya. Sebagai kiper ya better lah, udah lebih baik lah dari sebelumnya kayak gitu. Tapi ya kembali lagi kalau kita bicara seharusnya MU harus ambil pertandingan ini bukan apa-apa untuk mengamankan tiket Liga Champions dari gangguan Tottenham Hotspur dan juga Newcastle bahkan sekarang kayak gitu. Karena kalau ini lepas ya menurutku sangat sayang, bahkan kehilangan poin aja jangan gitu loh. Jangan sampai seri, harus menang kayak gitu. Ya whatever lah, menang 1-0, 2-0, 3-0, bahkan menang lewat penalti ya nggak masalah. Yang penting menang dulu untuk dapat poin untuk meningkatkan rasa percaya diri kayak gitu. Nah yang terakhir itu ada Manchester City melawan Leicester City. Nah ini menurutku laga yang cukup seru karena Leicester juga ya bisa dibilang cukup bagus mainnya kayak gitu. Setelah dipecatnya Brendan Rodgers menurutku pelatih barunya itu cukup smart gitu, dalam artian jarak pemain itu cukup dekat gitu loh. Ya, memang cenderung bermainnya itu cenderung bertahan, cuman ya kembali lagi kalau kita bicara Leicester memang bermainnya bertahan, cuman counter attack mereka itu cukup efektif. Cuman pertanyaannya sekarang kan melawan Manchester City, apakah mereka bisa mengeliminasi pertahanan Manchester City melalui counter attack? Ya sebagaimana kita tahu Pep memang sudah mempersiapkan counter attack karena dia juga sadar dia harus ambil resiko menguasai bola dengan 6-7 pemain di depan bola, artinya cuma ada 3 pemain selain kiper di belakang bola. Yang artinya ketika mereka kehilangan bola, mereka akan riskan untuk di counter attack, dan Pep itu sudah mengantisipasi itu gitu loh. Dengan ya Walker dibuat tidak terlalu ke pinggir, Walker agak ke tengah, atau Ake tidak terlalu ke pinggir, ke tengah. Jadi di tengah itu ada 3-4 pemain ketika menyerang kayak gitu ya. Artinya bisa dieliminasi lah. Yang jadi pertanyaan sekarang kan adalah ketika City-nya ketinggalan, pemain itu seperti ingin mencetak gol dan lupa posisinya kayak gitu loh. Jadi ya riskan untuk terkena counter attack. Dan satu lagi Haaland cuman butuh 2 peluang 1 gol sih menurutku ya, tiba-tiba pemain top lah kayak gitu. Ya, rasaku sih itu aja yang perlu kita bahas terkait dengan laga Premier League pekan ini. Nantikan konten-konten selanjutnya dan jangan lupa di subscribe. Oke? Ciao.